Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syafarosi dari Prodi Hubungan Internasional kelas ketiga. Di video ini saya akan menceritakan kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Nuh. Selamat menyaksikan. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang kesembilan. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam adalah 10 abad. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Adam terus berkembang, tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh, menyebabkan umat manusia yaitu kaum Nuh yang ada saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka kembali pada perbuatan ingkar dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meniru bapak-bapak mereka terdahulu dan menganggap bahwa perbuatan itu pasti benar. Patung-patung itu pada awalnya adalah orang-orang yang soleh yang menjadi pewaris Nabi Idris yang berdakwah agar agama Islam selalu diamalkan oleh masyarakat. Para orang soleh yang bernama Wat, Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika para orang soleh ini meninggal, maka iblis laknatullah mulai membisik-bisiki nenek moyang kaum Nuh untuk tidak melupakan jasa mereka. Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah dengan membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Pada masa awal pembuatan patung ini, keimanan dan keislaman masyarakat masih terjaga. Akan tetapi, seiring dengan waktu dan setelah beberapa generasi, ketika ilmu agama mulai memudar di antara mereka, maka secara perlahan tapi pasti, iblis mulai menggiring kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung ini dan menjadikannya sebagai Tuhan. Demikianlah cara licik iblis dalam melakukan tipu dayanya kepada umat manusia. Iblis lagi-lagi berhasil membuat keturunan Adam kembali tergoda bujuk rayu mereka. Kaum Nabi Nuh kemudian menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani dan menyembah kepada Allah tidak mereka kenal lagi. Dan iblis pun menjadi sangat senang karena sudah berhasil mengajak manusia untuk menemaninya menjadi penghuni neraka jahanam. Nuh yang masih mau menggunakan akal sehatnya dapat berpikir dan menghilangkan ketidakberdayaan ini, serta membuatnya terbebas dari segala bentuk kesyirikan kaumnya, dan melepaskan diri dari penyembahan kepada patung-patung buatan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Nabi Nuh sebagai penerus risalah kenabian. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia ke-480 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi sayang, setelah berdakwah selama hampir 5 abad, Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut, yaitu hanya sekitar 70-80 orang. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan kaya raya, sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Penolakan atas ajakan Nabi Nuh tidak hanya berasal dari kaumnya saja, tetapi juga berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri. Istri beliau dan putra kandungnya sendiri Kan'an, dua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihi salam hanya dianggap sebagai manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang digunakan untuk tidak mentaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihi salam dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum kafir yang merasa kesal kemudian menantang Nabi Nuh alaihi salam.
Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Nabi Nuh kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu diperintahkan Allah untuk membangun bahtera yang besar. Bahtera itu terbuat dari kayu jati. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama, yaitu mencapai 40 tahun. Selama itu Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila karena membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Menurut Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Bahtera itu dibuat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera itu ditutup juga dengan kayu penutup. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Setelah selesai membuat bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurun waktu 40 tahun, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Sebagai tandanya adalah akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa tafsiran dari at-tanur adalah oven atau alat untuk memanggang roti di rumah Nabi Nuh alaihissalam. Apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada saat itu, tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh. Mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka baterainya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Jibril menggiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Menurut riwayat, hewan yang pertama kali naik adalah burung kakak tua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai. Diceritakan bahwa iblis ikut bergelantung di pundak keledai. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 40 yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud ayat 40. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut menaiki perahu, dan salah satu anaknya, Kan'an, juga tidak beriman. Hanya ada 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal, sedangkan lantai kedua manusia dan lantai ketiga jenis burung. Agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, maka Allah turunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut. Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk kapal dan pintu kapal pun ditutup, maka dengan kekuasaannya Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Air mulai meninggi yang kemudian dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Selain itu, dari arah langit pun mulailah turun air hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sedemikian deras seperti itu di bumi. Termasuk pula sesudahnya tidak ada lagi hujan seperti itu. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya, dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air. Peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air
maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surah Al-Qamar ayat 11-13. Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia, bahkan hingga melampaui ketinggian pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa. Tidak ada banjir sebesar ini lagi hingga saat tiba hari kiamat nanti. Istri dan anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an pun juga tidak selamat karena mereka ikut durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Banjir, taufan, dan tsunami melanda semua belahan bumi. Tak satu pun bagian bumi yang tidak tenggelam. Satu riwayat menggambarkan bumi seperti bola air. Seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia musnah. Tak ada satupun yang tersisa. Setelah 150 hari terombang-ambing di atas laut tanpa batas, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan perintah agar air surut. Setelah air surut, maka mendaratlah bahtera Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Jud, Armenia. Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari dalam bahtera. Sekitar 50 orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun. Mereka bersama hewan yang selamat memulai kehidupan baru mereka. Diriwayatkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang turut bersama dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun. Hanya anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafid yang memiliki keturunan. Hingga akhirnya seluruh ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga. Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia. Sam dan keturunannya merupakan cikal bakal bangsa Arab. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum atau Romawi, dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasya atau Ethiopia. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun hikmah dari kisah tersebut yang dapat kita petik, yang pertama yaitu kita bisa meneladani sikap sabar yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua yaitu kita harus patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita juga harus ikhlas untuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita tidak boleh bersikap sombong kepada sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu kita tidak memandang tinggi atau rendahnya seseorang dari kekayaan, derajat sosial, dan lain-lain. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun perbuatan saya selama di video tadi, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.